Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo kalian semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Ya, sebelum kita memulai materi minggu ini, kita ulang dulu ya materi sebelumnya. Masih ingat, di minggu lalu kita membahas tentang apa untuk tema teks deskripsi? Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi, ciri, tujuan dari teks deskripsi. Ayo, masih ingat nggak definisi dari teks deskripsi apa? Ya, definisi dari teks deskripsi adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan. Apa saja objeknya? Ya, objeknya ada benda mati, makhluk hidup, dan lain-lain. Jadi tujuannya apa nih untuk teks deskripsi? Ya, tujuan teks deskripsi itu untuk menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek-objek yang tadi kita sebutkan. Ciri-cirinya ada apa saja? Ya, ciri-ciri teks deskripsi terperinci, konkret, dan juga personal. Untuk jenisnya dibagi menjadi dua ya, masih ingat ada apa aja jenisnya? Ya, berdasarkan bentuk dan berdasarkan isi. Macam-macamnya apa saja, kalian bisa cek lagi materi di minggu lalu. Sekarang kita mulai untuk materi minggu ini. Setelah kita membahas materi minggu lalu, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru ya. Babnya masih sama, yaitu teks deskripsi. Tapi sekarang kita akan belajar untuk menentukan isi teks deskripsi. Teks deskripsi sendiri adalah teks yang mengandung kalimat-kalimat yang seolah-olah kita dapat merasakan, mendengar, juga membayangkan peristiwa yang diceritakan. Jadi, saat kalian ingin menentukan apakah teks tersebut termasuk deskripsi atau bukan, kalian cukup memahami isi teks tersebut. Kira-kira teks tersebut itu memberikan kalian efek merasakan, mendengar, ataukah membayangkan peristiwa tersebut atau tidak. Jika tidak, berarti teks tersebut bukan termasuk teks deskripsi. Atau yang paling mudah, jika teks tersebut tidak menggambarkan atau menjabarkan secara detail, ya berarti teks tersebut bukan teks deskripsi. Nah, lalu cara menentukan informasi pada teks deskripsi. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks deskripsi, memahami isi teks deskripsi, dan menemukan ide pokok pada teks deskripsi tersebut. Jadi, selain kita harus mengetahui jenis apa teks yang kita baca, saat kita ingin menentukan informasinya, biasanya cara menentukan informasi ini tuh dipergunakan untuk saat kita ingin mencari seperti ide pokok, kalimat utama. Nah, saat kita ingin mencari hal yang seperti itu disebut dengan kalian itu berarti mencari informasi pada teks tersebut. Nah, jadi ini berlaku untuk semua teks ya. Jadi saat kalian ingin mencari informasi seperti tadi, kalimat utama dan lain sebagainya, hal yang harus kalian lakukan adalah membaca. Kalian baca dulu dari awal sampai akhir, lalu memahami isi teksnya. Lalu setelah itu kalian akan menemukan ide pokok pada teks tersebut. Nah, sekarang kita coba untuk mencari informasi yang ada pada teks yang ada di layar kalian. Silakan, ayo kita baca bersama.
Oke, bagaimana? Setelah kalian membaca teks Pantai Senggigi tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Ya, jadi saat kalian membaca teks tadi, kalian harusnya sudah bisa mendapatkan informasi-informasi dari setiap ide pokoknya. Karena menurut penjelasan yang di awal tadi, jadi saat kita ingin mencari informasi, kita harus membaca, memahami, sambil kita mencari ide pokoknya. Nah, saat kita melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan informasi-informasi penting yang ada di cerita Pantai Senggigi tadi. Setelah kita mendapatkan informasi-informasi penting tersebut, kita bisa melakukan sebuah pemetaan. Nah, seperti ini. Pemetaan isi teks deskripsi. Pemetaan ini berguna untuk kalian, supaya kalian tahu informasi penting apa saja yang ada pada setiap paragrafnya. Nah, bisa kalian lihat itu ada pantai. Pantai itu berhubungan dengan pasir. Pasir berhubungan dengan latar. Nah, pantai juga bisa berhubungan dengan senggigi juga pura. Lalu ada snorkeling, terumbu, ikan, bawah laut, pura, matahari, dan gunung. Nah, jadi pemetaan ini berguna sebagai informasi yang ada pada teks Pantai Senggigi tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba membandingkan isi antar teks deskripsi. Membandingkan isi teks deskripsi ini, cara yang harus kalian lakukan, ini mirip-mirip ya dengan tadi menemukan informasi, yaitu yang pertama menentukan topik utama yang dideskripsikan. Jadi kita tentukan dulu nih topik yang ada pada teks deskripsi 1 dan 2 itu apa. Lalu menentukan rincian isinya, menentukan pola pengelompokan isi dengan bagian-bagiannya, lalu menentukan pengembangan isinya. Nah, Ibu kasih contoh. Di sini ada teks 1 dan teks 2. Coba kalian perhatikan, kalian pahami teks tersebut. Ya, oke. Jadi, apa perbedaan yang kalian dapatkan di sini dari teks 1 dan teks 2? Apa kalian sudah bisa menemukannya? Nah, kita lihat ya jawabannya. Nah, jadi dari teks 1 itu adalah menceritakan ketinggian dan letak Gunung Rinjani. Sedangkan teks kedua itu menceritakan pendaki dari Gunung Rinjaninya. Nah, di sini bagaimana? Kalian sudah bisa untuk mencari informasi juga membedakan dari teks deskripsi? Ya, itu dia materi di minggu ini. Sudah paham ya? Bagi kalian yang masih bingung-bingung, masih belum paham, kalian bisa cek untuk materi lebih lengkapnya di LKS dan buku materi kalian atau buku cetak kalian. Ibu juga sudah membuat ringkasan materinya, ada di web SMP 7. Jadi kalian bisa cek ya ke websitenya. Juga ada tugas yang ibu buat untuk kalian. Jadi jangan lupa juga dikerjakan tugasnya dengan baik. Oke, sekian dari ibu. Tetap jaga kesehatan ya untuk kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum.